Siapa sih yang nggak tertarik dengan uniknya ikan gapi? Keunikannya karena warna-warnanya yang cantik sehingga banyak orang yang makin melirik. Akan lebih menarik lagi jika kita tahu karakteristik ikan gapi sebagai makhluk hidup di dunia ini. Hobi Gapi kali ini akan menampilkan tentang taksonomi dan ciri khusus tentang ikan gapi. Simak baik-baik ya. Hobi Gapi bikin happy, Hobi Gapi bikin happy, Hobi Gapi bikin happy, Hobi Gapi, Hobi Gapi bikin happy, Hobi Gapi bikin happy, Hobi Gapi. Hobi Gapi bikin happy, Hobi Gapi bikin happy, Hobi Gapi bikin happy, Hobi Gapi, Hobi Gapi bikin happy, Hobi Gapi bikin happy, Hobi Gapi. Hai teman-teman Hobi Gapi dimanapun Anda berada, selamat datang di channel kami Hobi Gapi, seputar informasi dan edukasi tentang ikan gapi. Untuk mengenal keanekaragaman makhluk hidup di dunia ini, perlu adanya klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah usaha manusia di dalam mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Sebagai contoh, misalkan hewan ini ya, yang tubuhnya dilapisi oleh rambut, itu dikelompokkan ke dalam mamalia. Yang ditutupi oleh bulu, dikelompokkan ke dalam aves atau burung. Demikian juga dengan yang ditutupi oleh sisik, itu bisa reptil ataupun Pisces atau ikan. Makhluk hidup dengan kesamaan ciri dikelompokkan dalam takson-takson dengan urutan yang berbeda. Dari tingkatan tertinggi itu kingdom atau kerajaan, dan sampai tingkat terendah itu nanti adalah spesies. Dan di mana di dalam memberi nama spesies pada suatu makhluk hidup itu harus memenuhi suatu ketentuan, yaitu yang disebut dengan binomial nomenklatur. Jadi sistem tata nama ini diperkenalkan oleh bapak taksonomi kita, yaitu Carolus Linnaeus, yang diluncurkan pada abad ke-19. Itu pentingnya adalah untuk menyatukan persepsi terhadap suatu makhluk hidup. Contohnya, misalkan kita menyebut buah nangka. Di Indonesia saja, buah nangka itu di beberapa daerah disebut dengan nama yang berbeda. Di Inggris mungkin disebut dengan jackfruit, ya. Di Thailand, di Amerika mungkin beda. Nah, tapi kalau kita menyebut Artocarpus integra, nama ilmiah atau nama spesies dari buah nangka, pasti seluruh orang di dunia akan tahu. Seperti halnya dengan ikan gapi, kita pun juga harus tahu bagaimana pengelompokannya berdasarkan ciri khususnya. Ikan gapi itu dalam klasifikasi masuk ke dalam familia Poecilidae, di mana makhluk hidup yang masuk ke dalam famili ini itu cara perkembangbiakannya adalah ovovivipar, walaupun dia adalah jenis ikan ya, di mana dalam proses perkembangbiakannya itu nanti akan terjadi pembuahan internal, jadi pembuahan di dalam tubuh. Jadi makanya hewan jantan punya gonopodium untuk menyuntikkan cairan sperma ke dalam tubuh induk betina. Nah, nantinya sel telur yang sudah siap dibuahi akan terbuahi, dan kemudian telur tersebut akan melakukan proses perkembangan. Ya layaknya telur unggas yang dirami, ya seperti itu ya. Jadi tidak ada plasenta ataupun pembuluh darah yang masuk ke dalam telur, karena memang telur tersebut murni bertumbuh sendiri, tetapi letaknya itu di dalam perut induk. Nah, nantinya setelah proses pertumbuhan janin sudah selesai,
barulah kemudian janin tersebut akan dikeluarkan oleh induknya. Kelompok ikan yang membawa janin di dalam tubuhnya dan seolah-olah melahirkan dikelompokkan sebagai lip bearer. Nama ilmiah dari ikan gupi itu adalah Fusilia reticulata. Fusilia itu merujuk pada nama genus, sedangkan reticulata itu adalah epiteton atau keterangan, di mana ikan gapi itu memiliki ciri morfologis di mana sisinya itu membuat suatu pola seperti jala. Nah, kalau kita perhatikan nama genus tadi yaitu Fusilia itu masih menunjukkan adanya saudara dekat dari ikan gapi yaitu Fusilia winge atau kita sebut dengan angler. Nah, ada pertanyaan, apakah ikan gapi bisa dikawin silangkan dengan angler? Bisa, ya, bisa sekali karena masih dalam satu genus, di mana ikan yang masih dalam satu genus itu bila melakukan perkembangbiakan itu bisa menghasilkan anakan yang fertil atau yang subur. Demikian juga kalau kita kawin silangkan ikan gapi dengan molly Fusilia spinops. Nah, bedanya kalau dengan angler ikan gapi mudah kita silangkan mengingat ciri morfologi atau ukurannya pun juga hampir sama. Sedangkan untuk ikan molly yang memiliki morfologi serta ukuran yang berbeda itu nanti akan mendapatkan beberapa kendala sehingga ini akan sulit. Hal yang unik dari ikan gapi adalah dalam satu kali pembuahan, ikan betina dapat menyimpan sperma jantan sampai 3 kali melahirkan. Maka tidak heran jika kita menemukan kasus betina dapat melahirkan meskipun sudah terpisah dari pejantannya. Ikan gapi bukan tipe ikan yang mengasuh anaknya. Setelah lahir, anakan ikan gapi dapat berenang bebas dan langsung hidup secara mandiri. Namun sayang sekali induk ikan gapi memiliki sifat kanibal terhadap anak-anaknya. Maka untuk mencegah kejadian tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Siapkan tempat khusus untuk ikan beranak. Pastikan ada media jika anak sudah lahir untuk bersembunyi. Media dapat berupa tanaman air hidup seperti hidrilla atau cacahan tali raffia. Atau induk dapat ditempatkan dalam sebuah karamba sehingga anak akan terpisah sesaat setelah dilahirkan. Sampai di sini dulu informasi dan edukasi hobi gapi kali ini. Terus dukung perkembangan channel ini dengan tetap membagikan informasi-informasi kepada banyak orang.